Iya, pemirsa masih di IDX Sesong Closing dan kami juga masih mengundang Anda untuk bisa berpartisipasi, bergabung bersama kami di telepon interaktif di 021 di 391 di 5201 dan juga ada WhatsApp interaktif kami di 0812 di 1398 di 3749. Pak Yosep, kita lanjutkan kembali, Pak. Iya, Ya, siang Pak. Ya, baik. Sudah ada beberapa pertanyaan masuk sampai sejauh ini, Pak Yosep. Di oke. WhatsApp interaktif kami, kita akan coba sapa terlebih dahulu. Ada Bapak Calvin di Kalimantan Selatan. Ya, Mau tanya untuk harga Antam, sudah punya di 2870, view-nya seperti apa? Analisis Anda untuk untuk Antam. Antam sendiri di berapa, sorry? Ambil posisi 2870, Pak. Oh, di penutupan hari ini ya? Ya, Oke. Kalau Antam sendiri, kalau misalnya ngelihat dari sentimen yang ada, memang bisa dibilang masa depannya Antam ini atau misalnya sektor yang berhubungan dengan agendanya pemerintah untuk jadi raja komoditas di sektor baterai, ini menurut saya memang Antam ini punya masa depan. Dan kalau misalnya untuk view jangka pendeknya sendiri, ini Antam menurut saya potensinya masih terbuka, dijual di harga yang lebih tinggi pun akan ada orang yang mau beli. Jadi menurut saya mungkin dalam jangka pendek Antam masih punya peluang lah untuk menguat. baik, dengan target price terdekat tadi juga sempat menyentuh ke level tertinggi 2943.000, akan cukup mudah untuk Antam menduduki level tersebut kembali, Pak Yosep? Kalau dilihat dari pergerakannya beberapa hari terakhir memang udah naik cukup banyak, mungkin koreksi sebentar lalu diangkat kembali itu akan lebih baik. Dengan memanfaatkan momentum volatilitas dan swing-swing yang terjadi begitu istilahnya, Pak Yosep? Betul, iya. Untuk jangka pendek itu mungkin kalau misalnya manfaatin momen rebound after koreksi, menurut saya akan lebih baik. Baik. Dapat harga yang lebih murah. Oke, 2870 direkomendasikan di hold dan memanfaatkan momentum penguatan yang terjadi untuk intradaynya untuk Antam, Bapak Calvin di Kalimantan Selatan. Selanjutnya kita akan coba sapa Bapak Tony di Jakarta. Terima kasih Pak Tony sudah berpartisipasi dan bergabung bersama kami. Untuk saham Cepin, sudah ambil posisi 6.150. Untuk jangka 1 minggu ke depan Pak Yosep, analisis Anda untuk Cepin. Untuk Cepin, kalau misalnya sebentar saya lihat, Cepin dan Japa ini menurut saya kalau misalnya dibandingkan dari keduanya, mungkin yang lebih punya nilai jual itu sebenarnya kalau dari sudut pandang saya itu Japa. Ya. Tapi kalau secara market cap ini memang Cepin masih jauh lebih besar. Dia masih jadi lead sektornya untuk di sektor poultry. Seperti itu. Jadi menurut saya Cepin ini kalau misalnya ngelihat sentimen yang belum terlalu banyak dan mungkin investor-investor besar juga masih ada di fase ngumpulin, ini masih menarik menurut saya. Sebenarnya Bapak Tony di Jakarta sudah profit ini, entry di 6150 Pak Yosep, sementara Sudah penutupan di 6150. penutupan hari ini 6325, menguat di Oke, kalau 3,27%. Ya. Kalau di 6120 menurut saya nggak ada alasan untuk profit taking dalam waktu dekat. Oke. Menurut saya untuk hold ini masih terbuka peluangnya, masih cukup lebar. Cuman kalau untuk entry mungkin belum saatnya. Baik, untuk arah dari target price-nya untuk Cepin 6325, posisi penutupan hari ini masih ada peluang ke 64. Pak Yosep? Menurut saya dalam beberapa hari ke depan masih ada peluang. Oke, di hold saja terlebih dahulu Pak Tony di Jakarta. Betul. Cepin di 6150, penutupan hari ini 6325, menguat di 3,27%. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan Anda para investor dan trader pasar modal Indonesia. Pak Yosep, kita lanjutkan. Kita akan coba sapa Bapak Johan. Ini cukup jauh Pak Yosep dari Papua, Pak. Untuk Elsa, sudah ambil posisi di harga 378. Bagaimana prospeknya untuk jangka pendek? Apakah harus take profit terlebih dahulu atau masih ada berpeluang naik? Karena harga minyak mentah ini sudah menembus ke level 60-an lagi, Pak, untuk harga minyak global, Pak Yosep.
Oke, untuk Elsa sendiri kalau misalnya diambil sejak awal bulan Februari, ini misalnya saya ambil dari awal bulan Februari ya, ini harga Elsa mulai naik itu dari 1 Februari sampai sekarang. Ini ada fase distribusi yang cukup besar. Jadi kalau misalnya untuk memanfaatkan untuk profit taking dulu atau misalnya keluar dulu, amankan profitnya dulu, ini akan jauh lebih baik. Menurut saya kalau dilihat dari sisi apa yang terjadi di balik pergerakan harga, di sini ada distribusi. Jadi menurut saya cukup berat untuk harga Elsa bisa naik lebih tinggi dalam beberapa waktu ke depan. Baik, tadi sempat menyentuh ke level tertinggi di 394. Kalau memang sudah profit seperti Pak Johan di Papua 378, lebih direkomendasikan profit terlebih dahulu. Kemudian juga kalau mengalami koreksi, kemudian bisa buyback kembali. Rekomendasinya, Pak Yosep? Iya, tapi kayaknya kalau misalnya dilihat dari distribusinya mungkin masih tidak beresiko. dalam waktu dekat. Masih cukup beresiko. Oke. Bapak Johan dari Papua untuk Elsa di 378. Selanjutnya, kita akan coba sapa ada Ibu Leli di Jakarta. INKP, Pak Yosep sudah ambil posisi di 14.950. Analisis Anda untuk INKP? Untuk INKP di berapa, sorry, masuknya? 14.950, Pak. 14.950. Iya. Ini level tertinggi intraday-nya hari ini. Iya. Kalau baru masuk sekarang sih menurut saya ya mungkin cukup beresiko karena ini kita beli di pucuk istilahnya ya. Benar. Beli di pucuk, jadi menurut saya mungkin trading intraday dalam beberapa hari ke depan lah. Nggak bisa untuk di hold jangka panjang, menurut saya cukup beresiko kalau beli dari sekarang. Oke. Posisi penutupan hari ini 14.725. Nyangkut di 14.9 nih, Pak. Anda rekomendasikan averaging down atau tidak? Atau lebih direkomendasikan di hold ketika mendekati level entry untuk menimbulkan kerugian, bisa di cut loss di sana? Kalau untuk risk profile seperti saya, sepertinya saya nggak memanfaatkan ini untuk nggak memanfaatkan koreksi ini untuk averaging down. Jadi mungkin menunggu momentum untuk koreksi lebih dalam itu akan jauh lebih baik. Tetap di keputusan yang sama, averaging down dalam hal ini? Iya, untuk averaging down menurut saya ini masih terlalu, iya masih di pucuk. Tunggu koreksi lebih dalam lagi. Betul. Baik, Ibu Leli di Jakarta, INKP di 14.90 nyangkut, posisi penutupan hari ini di 14.725. Selanjutnya kita akan coba sapa Bapak Suko dari Surabaya. Terima kasih Pak Suko sudah berpartisipasi dan bergabung di WhatsApp interaktif kami. Pertanyaannya adalah bagaimana proyeksi saham Pegas untuk 3 bulan ke depan? Pak Yosep, pandangan Anda seperti apa? Tapi tidak disebutkan di sini sudah ambil posisi atau belum, karena juga tidak disebutkan level entry-nya, Pak Yosep. Tapi dari pandangan teknikal Anda seperti apa untuk Pegas? Kalau untuk teknikal sendiri ini ya untuk fase jangka pendek ini terlihat memang ada double bottom. Dan kalau misalnya bisa di pandangan saya sih seperti ini. Salah satu yang menarik di kondisi sekarang ini adalah saham-saham yang ada hubungannya dengan BUMN. Karena memang pemerintah di kondisi sekarang belum bisa dikatakan yang terbaik, tapi in a good shape lah. Kayak gitu. Jadi perusahaan-perusahaan ya milik negara itu harga sahamnya dijaga. Jadi menurut saya untuk Pegas atau misalnya BUMN lainnya itu masih punya peluang. Seperti itu, karena memang ini harga sahamnya masih sangat dijaga, terlihat sangat dijaga oleh pemerintah. Pak Yosep, menarik, kita masih punya satu segmen lagi Pak, masih banyak pertanyaan, nanti kita akan coba olah satu persatu dan kami juga masih mengundang Anda untuk berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami dan juga telepon interaktif kami seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Kami akan segera kembali sesaat lagi.